Saudara terkasih, kita telah memahami dengan baik apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kita, baik dalam lingkup yang paling luas hingga yang terdekat dalam hidup kita. Sayangnya ada terlalu banyak kabar buruk dan terlalu sedikit kabar baik. Orang menyikapinya dengan rasa takut, ada yang wajar, ada yang berlebih-lebihan. Bagaimana caranya kita bisa membebaskan diri kita dengan bermartabat? Kami mau menyampaikan pesan kuat untuk Anda semua. Anda tidak sendirian. Kita bersama-sama menghadapinya. Orang bertanya, apa sikap gereja? Dan bagaimanakah kasih Kristen dapat dinyatakan dalam kondisi sulit seperti sekarang ini? Memang betul bahwa kasih Kristen kerap kali diungkapkan dengan meniadakan jarak. Orang menyapa sesamanya dan orang bertatap muka dengan yang berbeda. Tetapi kita tahu bahwa hal itu tidak bisa kita lakukan pada hari ini dengan tanpa resiko. Bertatap muka membawa resiko yang sangat berbahaya. Maka sekarang kita harus mendefinisikan kasih dengan cara yang berbeda. Jika kita menciptakan jarak, itulah ekspresi kasih Kristiani yang kontekstual pada saat ini. Dan itu juga menjadi dasar alasan mengapa gereja meniadakan seluruh kegiatan dan memindahkan kebaktian umum dari yang tadinya bersifat tatap muka menjadi online. Saudara, di tengah situasi yang sulit seperti ini, sekaligus juga kita rindu merayakan iman di tengah masa raya Paskah. Kami mengajak saudara untuk tetap setia beribadah, baik secara pribadi ataupun keluarga di rumah saudara masing-masing. Sekaligus juga mengikuti anjuran dari pemerintah. Selain itu, saudara juga bisa mengisi waktu di tengah keluarga dengan hal-hal yang kreatif. Anda bisa membaca buku, Anda bisa menonton bersama, Anda bisa melakukan permainan-permainan keluarga untuk mempererat hubungan satu dengan yang lain. Berikutnya, kami juga mengajak saudara untuk memiliki tanggung jawab sekaligus kepekaan sosial di tengah situasi yang sulit seperti ini. Biar bagaimanapun, kita juga akan melihat akan ada banyak orang mengalami kesulitan baik pekerjaan ataupun juga masalah finansial. Karena itu kami menghimbau saudara dapat berbagi dengan apapun yang saudara miliki untuk melihat situasi kondisi yang ada. Yang terakhir, yang sekaligus penting, yaitu tetap menjaga kesehatan di tengah kondisi seperti ini. Ada tips yang baik dari Dr. Bregma untuk saudara sekalian. Shalom, perkenalkan saya Dr. Bregma, dokter yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Di tengah wabah corona yang saat ini sedang merebak di mana-mana, saya menghimbau untuk para jemaat agar tidak panik ataupun takut, karena setelah ini saya akan memberikan tips-tips bagi jemaat sekalian untuk bisa dilakukan di rumah. Yang pertama adalah meningkatkan imun tubuh kita. Hal ini bisa dilakukan dengan makan makanan bergizi, makan makanan yang cukup, rutin 3 kali sehari. Kemudian yang kedua, minum air putih yang banyak. Yang ketiga, olahraga yang cukup. Dan yang keempat, yaitu dengan minum vitamin. Lalu, hal kedua yang bisa saya bagikan di sini yaitu bagaimana kita bisa memproteksi diri kita terhadap penularan virus corona. Yang pertama, cuci tangan. Mungkin cuci tangan ini sudah sering Bapak Ibu dapatkan di mana-mana, di sosial media maupun di media-media lain. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara mencuci tangan yang disarankan oleh WHO atau Badan Kesehatan Dunia. Cara mencuci tangannya yaitu dengan air mengalir dan sabun. Kita ratakan terlebih dahulu sabunnya. Kemudian langkah kedua, kita gosokkan di punggung tangan kita secara searah, kanan dan kiri. Kemudian sela-sela jari. Setelah itu langkah keempat, kuku-kuku jari kita, buku-buku jari, lakukan seperti ini. Setelah itu jempol kanan, jempol kiri kita usapkan secara searah, kanan dan kiri. Lalu yang terakhir, ujung-ujung jari kita usapkan di bagian tengah telapak tangan kita, kanan dan kiri. Baru kita bilas, kemudian bisa kita keringkan menggunakan tisu, lalu tisu ini wajib kita buang. Itu cara cuci tangan yang disarankan oleh WHO untuk memproteksi diri kita dari tertularnya virus corona.
Kemudian yang kedua, minimalisir untuk menyentuh bagian-bagian dari wajah, karena seringkali kita tidak sadar mengucap mata kita atau mungkin menggosor-gosor hidung atau mengelap mulut dengan tangan kita. Mari kita kurangi tindakan itu sehingga virus tersebut tidak bisa masuk ke dalam tubuh kita. Lalu yang ketiga, untuk memproteksi diri kita yaitu dengan cara menggunakan alat pelindung, misalnya masker ketika kita harus keluar rumah misalnya. Lalu yang keempat, seperti yang sudah disarankan oleh pemerintah bahwa kita semua misalnya untuk bekerja bahkan beribadah di rumah, maka kita wajib melakukan hal tersebut. Karena dengan physical distancing tersebut kita bisa menghindari atau memutus rantai penularan dari satu orang ke orang yang lain. Demikianlah tips yang saya berikan kepada jemaat untuk bisa jemaat lakukan di rumah. Semoga tips tersebut bermanfaat dan mari kita semua saling bahu-membahu dan sama-sama mendoakan agar virus corona ini, pandemi ini bisa segera berlalu dan Indonesia bisa menjadi lebih sehat. Jadi saudara, marilah kita tetap mengasihi Tuhan. Dan tetap mengasihi sesama di tengah situasi ini. Tuhan memberkati.